dagang saya, uang saya dicuri nih sama ya tuyul. Wah, akhirnya muhasabah datang ke rumah seorang kiai. Ya, begitu setelah diamalkan 1 bulan, uang itu utuh. Dagangnya makin laris, berkembang dan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Sahabat liker dan subscriber, mudah-mudahan kita semua di kesempatan hari ini masih tetap diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat liker dan subscriber, pada kesempatan kali ini Al-Fakir pengen menyampaikan satu motivasi agar kita diberikan kesemangatan, agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan keyakinan untuk senantiasa memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya sahabat liker dan subscriber, ya, tekan subscribe dan tanda loncengnya agar senantiasa sahabat-sahabat tetap mendapatkan informasi terbaru dari channel Uta Pancaroba yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua, dan agar mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan sahabat pun bisa mendapatkan pahala dari syiar menyampaikan ilmu. Yang kedua, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang akan saya sampaikan, mari bersama-sama kita awali dengan sholawat agar mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan juga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti, kita diaku sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadal maqam biqalbin salimin wajid ikhtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya mau agak habis ini, ya, luar biasa. Mudah-mudahan makin berkah dan tambah barokah. Mohon doa-doanya dari para sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena ada asap dupa ini, garu. Jadi saya suka seperti ini, bukan berarti hal yang lainnya sahabat, karena ini aromanya, karena saya tidak merokok, jadi untuk aroma ya biar agak harum lah gitu suasananya, agar seperti suasana yang memang keharumannya para ulama, ya, para waliullah gitu kan. Jadi supaya ya ditabarukan lah, ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat juga semuanya dalam keadaan berbahagia. Amin. Sahabat liker dan subscriber, pada kesempatan kali ini kita muslim sendiri mempunyai senjata yang sangat luar biasa sahabat. Apa itu senjatanya? Senjatanya adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya kita orang mukmin. Nah, maka dengan cara berdoa yang baik dan benar, itulah yang doa kita bisa dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang sahabat di antara kita ada yang suka pesimis dengan doa-doanya, kurang yakin, kurang optimis. Kok doa saya nggak dikabul? Kok doa saya belum tercapai? Apakah doa saya terlalu banyak sehingga Allah bingung mengabulkan doa kita? Bukan seperti itu sahabat. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa-doa kita, dan Allah pasti, itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Apapun yang kamu minta, berdoalah kepadaku, pasti akan aku penuhi dan aku ijabah. Cuma terkadang sahabat kita tidak tahu dan tidak paham cara berdoa itu yang baik dan yang benar itu seperti apa, agar doa kita dikabulkan itu seperti apa, dan sebatas apa, sejauh mana doa kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa yang memakai bahasa Arab panjang dibaca sampai berjam-jam,
ya. Bukan dengan doa yang sangat luar biasa ijazahnya dari orang yang sangat sakti, bukan, ya. Doa dengan bahasa yang kita faham, Allah pasti akan faham dengan bahasa kita, ya. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha rahman dan maha rahim. Abdul doa bilughatil arabiyyah. Doa itu lebih abdul menggunakan bahasa Arab. Kenapa lebih abdul menggunakan bahasa Arab? Membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Kalau doa-doanya itu ayat Al-Quran, hadis, dan dari membacanya saja sudah mendapat pahala, ya. Jadi tidak ada kerugian orang yang berdoa itu kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa, tidak mampu, pengen doa makan, ya, ngambilnya pengen bahasa Arab biar agak kerenan dikit, yang dibaca salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk kamar mandi, akhirnya setelah makan perutnya sakit, ya, karena doa masuk kamar mandi. Artinya apa, sahabat? Doa itu tidak harus, ya, menggunakan bahasa Arab, dan tidak harus juga kita itu hafal dan banyak doanya. Yang terpenting satu, yakin dalam diri kita bahwa doa kita didengar, dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus tahu permintaan kita, permohonan kita, kebutuhan kita. Itu yang kita doakan. Gak perlu doa banyak-banyak, ya. Artinya apa? Bahwa doa kita itu harus yakin, ya. Nabi SAW menyampaikan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, ya. Berdoalah kepada Allah dengan penuh hati keyakinan, kepercayaan, percaya diri bahwa doa kita itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ta'ala yastajibu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang lalai tanpa ada keyakinan di hati. Jadi kuncinya adalah berdoa itu, memohon kepada Allah itu harus penuh dengan hati keyakinan, ya. Karena Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan memberikan kepada doanya yang tidak meyakini bahwa Allah itu akan mendengar doa kita, apalagi tidak meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ini ada salah satu kisah, ya, yang mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita. Satu ketika ada seorang pengusaha, dia pedagang yang sukses, kaya raya, dihitung itu setiap harinya dia bisa mendapatkan keuntungan bersih itu sekitar 1 juta. Dihitung, kalau 1 bulan itu dia mendapatkan 30 juta. Tetapi di saat penghitungan di akhir, begitu dihitung 1 bulan, kok uangnya kurang dan kurang lagi, padahal jualan habis, ya. Dihitung kalkulasinya sekian menurut catatan, tapi hasil yang diperoleh sangat jauh berbeda, berarti kurang. Akhirnya orang tersebut berpikir, wah, jangan-jangan usaha saya nih, dagang saya, uang-uang saya dicuri nih sama, ya, tuyul. Wah, akhirnya muhasabah datang ke rumah seorang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ada apa? Pak Kiai, misalnya minta doa, tolong doakan saya, bagaimana saya ini dagang setiap hari habis, keuntungannya sehari sekian, dikalkulasi sebulan itu dapat sekian. Tetapi begitu dihitung 1 bulan, kok uang saya kurang, uang saya kayaknya diambil tuyul, ya kan. Akhirnya kata Kiai, ya sudah, kamu banyakin berdoa, amalkan ini, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Akhirnya orang itu karena pengen keuntungannya itu tidak berkurang, dengan senang hati sampai rumah diamalkan, ya, membaca ayat kursi. Subhanallah, ya. Begitu setelah diamalkan 1 bulan, uang itu utuh, dagangnya makin laris, berkembang, dan uangnya utuh. Akhirnya karena merasa senang, ya, merasa punya jasa kepada sang kiai, ya, akhirnya kembali kepada kiai dengan membawa sesuatu, ya, kayak rokok lah. Rokoknya nggak seberapa, ya, tapi ya itu temennya rokoknya yang agak banyak kan. Akhirnya ngomong Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, berkat saya diberikan ijazah doa oleh Pak Kiai, ya, bacaan wiridan saya baca, alhamdulillah uang saya utuh, dagangan saya laris, makin banyak pelanggannya. Alhamdulillah nih, makanya sebagai wujud terima kasih, kata orang itu, mohon diterima Pak Kiai, ini ada sedikit rezeki, ya, rokoknya nggak banyak lah, 20 slop mungkin, amplopnya saja yang agak tebal. Alhamdulillah, ya. Akhirnya kata Pak Kiai, alhamdulillah kalau begitu, ya, mudah-mudahan makin berkah, amin. Alhamdulillah. Kamu dibaca berapa kali? Nggak banyak Pak Kiai, saya setiap malam itu cuma bacanya 70.000. Lah, Kiainya kaget, waduh, hebat banget.
kamu baca sampai 70.000 kuat sekali itu. Waduh, bisa-bisa bibir kamu jontor, kata Pak Kiai. Kamu membaca ayat kursi sampai 70.000 itu bacanya bagaimana? Ya seperti biasa Pak Kiai, yang Pak Kiai sarankan. Saya baca ayat kursi 70.000 kali. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kata Kiainya, waduh, itu salah. Saya memang nyuruh baca ayat kursi. Ayat kursi itu bukan seperti itu, tapi bunyinya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatuhu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Itu ayat kursi. Ya, bukan ayat kursi. Tapi ya karena kamu yakin, jadi Allah ijabah. Akhirnya kata orangnya, waduh, kok panjang ya? Ya emang panjang. Waduh, ya udah, karena sekarang kata Pak Kiainya sudah tahu ayat kursi yang benar itu bacaan seperti itu, maka bacakan seperti itu. Kata orangnya, waduh ya kalau seperti itu bacaannya panjang, ya saya bisa contoh bibirnya Pak Kiai. Ya terserah, saya kan tidak menyuruh baca sampai 70.000, tetapi bacalah ayat kursi sebanyak-banyaknya. Ya mau sehari 10, mau 20, 30, yang penting ikhlas, yakin, percaya bahwa doa kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin jamaah serta sahabat liker, ya subscriber, ini artinya apa? Ya, makna daripada kisah tersebut bahwa membaca doa itu tidak perlu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, artinya apa? Kalaupun kita tidak mengerti apa yang akan kita baca, apa yang akan kita ucapkan, tetapi kalau hati kita yakin, apapun yang kita amalkan, hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai husnudon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, kemudian yakin bahwa harapan doa saya atau doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dibaca, ya, dengan dibaca penuh keyakinan dan keistiqomahan, insya Allah mendatangkan barokah dan keberkahan. Maka dari itu sahabat harus penuh keyakinan setiap berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'ullaha astajib lakum, ya. Jadi mintalah hanya kepada Allah, memohonlah hanya kepada Allah, karena segala sesuatu, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita terima, pada hakikatnya adalah itu sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dan itu adalah Allah berikan kepada kita yang terbaiknya. Maka di setiap doa-doanya para ulama, para ustadz, para asatidz itu selalu di akhir doa dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu meminta dunia yang hasanah, ya, akhirat yang hasanah, ya. Di dalam zikir itu yang paling afdal adalah afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hidupnya di dunia membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke surga, karena saking afdalnya itu zikir. Nah kemudian kalau doa apa? Afdalul doa alhamdulillah, ya. Afdalnya doa itu ada dengan ucapan alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Afdalnya doa dengan kalimat alhamdulillah. Baru kita mohon, memuji keagungan, memuji kebesaran, memuji kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat liker dan subscriber, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di sesi lain ini adalah keutamaan bagaimana kita nanti dengan cara berdoa. Jadi di sisi lain berdoa inilah salah satunya, agar kita yakin dengan doa-doa kita, agar doa-doa kita, harapan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan satu, penuh keyakinan. Yang kedua, kita harus istiqomah, ya. Yang ketiga, ya, kita tidak boleh mempunyai prasangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada doa kita, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hambanya yang penuh dengan keyakinan. Mudah-mudahan sahabat, sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun nanti bermanfaat, sampaikan, share kepada sahabat-sahabat yang lainnya, agar sahabat-sahabatnya yang lain bisa mengetahui
dan mudah-mudahan sahabat yang membagikan konten ini, yang membagikan informasi ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala dakwah, pahala menyampaikan amal ma'ruf, dan mudah-mudahan itu menjadi nilai dan pahala sahabat-sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.